Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Ibrahim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah korosi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang korosi alat ekskavator pada bagian track shoe di PTX. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cindy Caroline EN, NIM 8, dan ada rekan saya, Dewi Aulia Sartika, NIM 9. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Oke, terima kasih kepada Cindy yang telah memberikan waktu kepada saya. Sini saya akan menjelaskan data yang telah kami peroleh pada perusahaan PTX, di mana perusahaan ini tuh berbasis industri konstruksi. Di sini kami memilih alat berat, yaitu alat beratnya eskavator pada bagian treknya atau rodanya. Jadi data yang kami peroleh itu bahwa trek pada eskavator tersebut mengalami jenis korosi, yaitu korosi seragam, korosi pitting, dan korosi galvanis. Nah, data yang kami temukan bahwa trek pada eskavator itu kan mengalami korosi seragam. Nah, jadi korosi seragam itu terjadi secara merata di permukaan logam akibat paparan terus-menerus terhadap air dan udara. Kemudian korosi pitting ditandai dengan pembentukan lubang-lubang kecil yang bisa menembus logam dan biasanya itu disebabkan oleh akumulasi air atau lumpur yang bersifat asam di celah-celah treknya tersebut. Lalu korosi galvanis terjadi ketika bagian logam yang berbeda jenis saling bersentuhan, terutamanya pada kondisi basah yang mengakibatkan perbedaan potensi listrik dan korosi yang lebih cepat. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada dokumentasi trek ekskavator. Kami ini dokumentasi dari lapangan langsung. Jadi di sini ada gambar korosi, tapi korosi yang terjadi pada truk di sini tuh tidak terlalu parah. Jadi eh, tidak mengakibatkan penggangguan dalam kinerja operatornya. Jadi ini truknya ini masih bisa dipakai dalam jangka waktu cukup lama. Oke. Kemudian ada metode pencegahan dan pengendalian korosi. Nah, untuk pengendalian korosi ini ada 3. Yang pertama itu ada coating, yang kedua itu ada proton rutin, dan yang ketiga itu ada proteksi katodik. Nah, salah satu metode utama adalah penggunaan bahan pelapis atau coating yang tahan korasi seperti cat epoksi atau galvanisasi untuk melindungi permukaan logam dari paparan langsung lingkungan yang korosif. Selain itu juga ada pelaksanaan program perawatan rutin, termasuk pembersihan dan pelumasan secara teratur. Sangat penting untuk mencegah akumulasi kotoran dan air yang dapat menyebabkan korasi. Penerapan teknik proteksi katodik juga efektif karena di mana arus listrik juga digunakan untuk melindungi logam dari korosi galvanis. Jadi pada trek yang kami teliti ini tuh pencegahan terjadinya korosi itu dengan melakukan pembersihan alat setelah digunakan. Karena eh, trek yang bekerja sekarang itu pada wilayah tanah biasa atau bukan pada wilayah apa wilayah dekat air laut. Jadi jika misalnya eh, bekerjanya dekat wilayah air laut, maka untuk perawatannya juga harus intens atau rutin. Oke, saya sekian dari saya kembalikan kepada Cindy. Di sini kita akan melanjutkan yaitu dengan data perhitungan laju korosi. Di sini kita ada 2 ekskavator. Yang pertama itu ada Kobelco SK50, yang kedua itu ada Golden Power PC50. Note-nya adalah korosi ini kita hitung per satu daun track shoe-nya dari si ekskavator. Untuk Kobelco SK50 kita dapat before-nya itu 20 kg dan after-nya itu 18,5 kg dan selisihnya atau weight itu ada di 1,5 kg. Lalu yang selanjutnya ada dari ekskavator Golden Power PC50 itu untuk before-nya kita dapat 12 kg dan untuk after-nya kita dapat 9 kg dan untuk
Selisihnya kita dapat 3 kilogram. Untuk data yang diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama dari ekskavator tipe SK50 itu panjang kali lebarnya 30 cm dikali 12 cm sama dengan 360 cm kuadrat. Lalu untuk tipe ekskavator PC30 kita dapat panjang kali lebarnya atau luasnya adalah 20 cm dikali 10 cm sama dengan 200 cm kuadrat. Lalu untuk time-nya atau waktu expose-nya itu kita dari perusahaan tersebut akan mengganti track shoe itu sekitar 6 tahun sekali itu akan diganti. Jadi kalau kita hitung 6 tahun itu berapa jam, itu 52.560 jam. Dan untuk waktu expose-nya itu kita dapat dari yang eskavator SK50 itu 1,5 kilo atau digramkan jadinya 1.500 gram. Dan yang golden power-nya itu 3 kilo atau 3.000 gram. Dan kita di sini dapat densitas dari material track shoe-nya itu yaitu baja karbon atau carbon steel itu 7,87 gram per centimeter kubik. Dan konstanta di sini yang kita gunakan adalah 3 kali 45 kali 10 pangkat 6 mils per year atau mils per tahun. Laju korosi yang pertama dari Kobelco tipe SK50 dengan rumus K dikali W, per A dikali T dikali D. Untuk keterangannya, K-nya itu konstanta, W-nya itu kehilangan massa gramnya, untuk A-nya itu luas, untuk T-nya itu waktu expose-nya per jam, dan D-nya itu untuk densitas. Di sini kita dapat perhitungannya itu 3,45 dikali 10⁴ mils per year dikali 1.500 gram per 360 cm kuadrat dikali 52.560 per jam dikali 7,87 gram per centimeter kubik itu hasilnya 34,751 mils per year. Untuk yang golden power, kita di sini ada perhitungan 3,45 dikali 10⁻6 mils per year dikali 3.000 gram per 200 cm kuadrat dikali 52.560 per jam 560 jam dikali 7,87 gram per centimeter kubik. Dengan hasilnya itu 106 mils per year. Di mana ini kita dapatkan dari data yang kami ambil dari hasil wawancara dan juga observasi di PTX dengan data-data yang sudah kita lampirkan tadi di awal. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi. Untuk Dewi dipersilakan. Oke, jadi kesimpulan yang didapat pada penelitian di Discourse Track itu ada korosi seragam, korosi fitting, dan korosi galvanis. Kemudian faktor penyebab korosi tersebut adalah paparan terus-menerus terhadap lingkungan yang menyebabkan korosif, seperti air, lumpur, dan bahan kimia. Juga tidak rutin membersihkan trek sehabis dipakai. Kemudian metode pencegahannya dan pengendalian yang dilakukan adalah secara coating, proton routing, dan proteksi katodik, serta dampak terjadinya korosi tersebut adalah penurunan kinerja alat ekskavator dan menurunkan efisiensi operasional satu proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dewi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.